Tengah laut apa ya? Nah, tengah laut loh, apa ya? Nyala-nyala ya? Nah, tuh sana tuh. Apa itu ya? Oke teman-teman, jadi sebentar lagi kita nyebat sebatang, 2 batang, 3 batang sampai gue tenang, sampai gue di titik udah datar banget. Baru gue bakalan mulai di sini, gue bakalan meditasi, gue bakalan coba melakukan perjalanan astral tentang tempat ini teman-teman. Karena jujur ya, sebenarnya video ini bukan dikhususkan buat kalian aja, tapi gue sendiri pun sangat penasaran dari dulu apa itu Saranjana. Dan gue sebenarnya datang ke sini bukan demi kayak sebatas membuat video, enggak, tapi karena rasa penasaran untuk diri gue sendiri gitu loh. Gue pengen tahu, gue pengen coba lihat apa yang bisa gue cari tahu di sini. Dan mungkin menurut kalian ya, ada yang percaya, mungkin ada yang enggak juga, karena sesuatu yang bersifat gaib memang di luar nalar dan tidak bisa dilogikakan sebagaimanapun, karena yang alamin itu pribadi kita masing-masing. Mereka yang mau menjalani di dalam spiritual itu mereka bakalan tahu, tapi mereka yang memang tidak menekuni tentang kebatinan itu mereka nggak bakalan bisa tahu sampai kapanpun gitu loh. Dan gue emang udah dari SMP itu udah dididik orang tua kayak harus meditasi tiap hari, lo harus bisa mengontrol segalanya pada diri lo, emosi lo, segalanya tentang
perasaan yang ada di diri lo. Gue udah diajarin untuk hal-hal kayak gitu, makanya sebagaimanapun kalian kayak lo ngedongeng, gue nggak masalah sama sekali, karena yang ngalamin itu gue secara pribadi gue dan secara apa yang ada di diri gue gitu loh. Makanya gue pengen tahu sampai ke sini, dan kayak terkesan bodoh banget ketika gue melakukan perjalanan kayak 3 hari full, bahkan itu dengan sebuah motor ke desa kecil, ke jalan yang kecil, bahkan penuh perjuangan, kayak just sekedar ngedongeng doang, kayak bodoh banget gitu loh. Kalau gue pengen just kayak sekedar konten, atau gue pengen berdongeng sekedar untuk kalian, gue bisa lakuin di rumah aja langsung. Gue lihat Saranjana kayak gini gue bisa. Cuman karena ini sebenarnya untuk diri gue sendiri, gue pengen tahu lebih banyak, gue pengen belajar lebih banyak. Ini dari tadi nggak tahu kenapa ya teman-teman ya, kayak di tengah-tengah laut yang kering itu kayak ada suara apa tadi, Pin? Suara apa tadi? Batu diketok. Kayak batu dipukul, tapi lumayan keras ya, berdenging sampai ke sini ya. Itu suaranya di tengah-tengah, kita pada dengar pas ngerekam. Jadi gue nggak bisa lakuin kayak perjalanan asal, kayak meditasi dalam hal kebatinan itu dalam posisi mungkin gue punya masalah pribadi, punya masalah kehidupan, atau punya masalah tentang perasaan. Gue bakalan tetap buyar, nggak bakalan bisa tembus. Bahkan jangankan di titik tembus, di titik tenang aja gue kayaknya nggak bisa. Apalagi gue udah masuk ke bawah dari titik tenang, itu nggak bakalan bisa gitu loh. Yang ketemu cuman halu doang. Karena teman-teman, ketika kita pengen tahu sesuatu yang bersifat gaib, itu pikiran kita harus banget kayak dimatikan. Ini gue diajari dari dulu sama bapak gue, guru spiritual gue lah. Gue diajarin kalau lo pengen tahu hal yang gaib itu pakai hati lo, fokus ke hati lo, bukan sama pikiran lo. Ketika pikiran lo masih bercampur aduk, itu yang ada kehaluan doang. Apa yang lo lihat, apa yang lo dengar, itu cuman semuanya halu dan semua dikotori. Karena teman-teman, sesuai sesuatu yang diajarkan dalam hal spiritual gua dulu, pikiran itu adalah sesuatu yang mengotori pikiran, sedangkan hati itu suci, polos. Apa yang hati itu kasih tahu itu adalah sesuatu yang sebenarnya benar. Kayak kata hati seseorang ibu, kayak ini kayaknya anak gua kayak ada masalah deh dan segala macam, dan biasanya itu benar karena itu kata hati, teman-teman. Tapi ketika pikiran mencampuri, nggak apa-apa, mungkin itu cuma perasaan gua doang, halu gua doang. Pikiran-pikiran itu memang selalu memberi berbagai macam variabel kemungkinan yang sebenarnya itu mengotori, teman-teman. Jadi ketika lo meditasi, lo perjalanan astral, lo pengen mencari suatu ketenangan, atau bahkan lo pengen menembus sesuatu yang sebenarnya nggak terlihat sama pikiran lo, dan sedangkan pikiran lo itu masih berjalan, kayak lo mikirin kayak kehidupan, lo masih mikirin masalah perasaan, masalah hati lo masih belum beres, lo nggak bakalan bisa gitu loh. Just gue ini udah paling di titik tenang untuk saat ini, makanya gue pergi ke sini di titik kayak pikiran gue kayak udah mati lah intinya. Gue udah bisa full menggunakan hati gue untuk mencari sesuatu, melihat sesuatu, dan malam inilah intinya gue bakalan coba. Gue bakalan melakukan di samping pohon gede ini, teman-teman. Rencananya gue pengen melakukan meditasi di deket batu yang katanya itu ada pintu Saranjana. Cuman kendala ada beberapa. Yang pertama, gue tadi siang udah cross check di sana, itu berbagai hewan-hewan yang mungkin berbahaya bisa datang kapan aja, kayak ular-ular, kayak yang namanya kelelawar ya, ada habitat pemangsa lain di sana, dan mungkin itu membahayakan ketika gue
bermeditasi di sana beberapa jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan gue nggak tahu apa yang ada di sekitar gue. Kesadaran gue udah di titik hilang. Jadi gue nggak tahu, nggak ada kemungkinan gitu loh sesuatu yang membahayakan datang. Makanya gue di sini aja, dan gue bakalan mencoba untuk menembusnya lewat sini teman-teman, karena yang namanya kegaiban nanti bakalan ada yang nganter, dia yang bakalan nganter kita. Dan jujur, gue bakalan sebisanya ketika meditasi ini, gue bukan tutup-tutupannya, gue menggunakan bantuan jin sebenarnya. Gue menggunakan bantuan jin, leluhur gue, keturunan gue, intinya kakek nenek di kerajaan gue gitu loh. Jadi mungkin sahabat beliau juga, yang mungkin siapapun yang bisa nganter gue nantinya. Jadi sebenarnya pada intinya teman-teman, selain meditasi itu sukma gue bakalan diantar sama bangsa jin sebenarnya. Gue mungkin terbuka aja di sini ya, daripada gue nanti dibilang nih orang dukun, nih orang, ya gue terbuka aja gitu loh. Memang bantuan jin, manusia nggak bakalan bisa menembus itu, manusia nggak bakalan bisa melihat bangsa jin segala macam kalau mereka nggak memperlihatkan sebenarnya. Seperti itu teman-teman. Kalau mereka nggak duduk di cakra lo nggak bakalan bisa lihat jin, lo nggak bakalan bisa. Jadi mungkin seperti itu teman-teman. Gue masih proses menenangkan dulu nih, gue minum kopi. Setelah ini gue bakalan siap-siap, dan kita bakalan langsung mulai melakukan perjalanan astral di Bukit Sarjana. Jadi teman-teman, kenapa di sini kita pergi beberapa orang? Karena yang pertama, teman gue satu, dia juga penasaran sebenarnya tentang tempat ini, makanya dia ikutan. Terus yang kedua ada si Upin. Kenapa dia ikutan? Karena gue pengen nanti ketika gue meditasi, gue diawasi juga. Karena gue menjaga aja sih, antisipasi, takut ada sesuatu yang tiba-tiba nyelinap teman-teman, tiba-tiba nyelinap. Karena mungkin ketika gue meditasi, gue melihat dengan batin gue tentang tempat ini, gue masih bisa full kontrol tentang raga gue yang ada di sini. Tapi ketika gue kayak udah terlalu masuk, dan tiba-tiba mungkin ada leluhur, ada mungkin keturunan yang mungkin udah gue minta untuk membawa sukma gue mengitari tempat ini, terus dalam keadaan raga gue kosong, itu tiba-tiba ada yang masuk mencuri. Gue khawatirnya itu tiba-tiba badan gue kerasukan atau gimana, gue hilang kesadaran. Makanya di sini gue bawa beberapa orang termasuk teman gue sendiri itu untuk antisipasi itu teman-teman. Karena mungkin yang bakalan gue lakukan setelah ini itu memang sesuatu yang sangat keramat di keluarga gue, sesuatu yang sangat keramat. Dan sebenarnya gue masih belum siap banget untuk dilepas gitu loh. Jadi mesti diawasi. Sesuatu yang terjadi ya kita nggak tahu teman-teman ya. Jadi antisipasi aja, siapa tahu gue tiba-tiba hilang kesadaran, gue tiba-tiba mengaung, gue tiba-tiba jalan sendiri atau kayak gimana. Ada beberapa orang di sini yang mungkin bisa manggil nama gue beberapa kali gitu loh. Dan ini kita dari tadi ya teman-teman ya, ini gue nggak gimmick-gimmickan, nggak bohong-bohongan, kayak gue sumpah lah intinya. Kita ngomongin hal-hal yang gaib, kita ngomongin saranjana dari tadi. Ini si Ipin juga dengar, gue juga dengar, bahkan gue nggak bisa fokus sebenarnya take video dari tadi. Gue denger di belakang kita, di antara bebatuan pantai itu kayak suara orang ada jalan-jalan terus ya. Pokoknya kayak orang jalan, kayak nginjak bebatuan, kayak trik gesek-gesek. Ada yang kayak dengar apa tadi Pin, di antara daun ya, kayak daun, kayak kayu, kayak trik diinjak. Gue juga dengar, bahkan gue beberapa kali kayak stop dulu Pin, stop dulu, ada orang atau apa nih, kayak suara rame banget. Gue di atas juga dengar, kalau di atas kayak suara-suara kayak dek
kayak sesuatu kayak dihentak. Gue nggak tahu itu suara apa sebenarnya. Udah dari tadi siang pas kita datang gue denger itu. Gue duduk kayak di akar, bahkan gue kayak sampai ngerasain getarannya. Dan nggak mungkin kayak akar pohon yang segede ini getar gitu loh. Gue sampai kayak itu suara apa sih, kayak bunyi getar gitu, denger nggak kalian? Ternyata nggak cuman gue, mereka juga denger gitu loh, kayak hentakan keras banget di bawah kaki gunung ini teman-teman. Oke, jadi gue bakalan siap-siap dulu teman-teman. Mungkin sebatang lagi gue habisin kopi, gue bakalan siap-siap ngelakuin ritual keramat kita dan ngelakuin perjalanan asal kita pada kali ini untuk mencari tahu Saranjana langsung di Kota Baru. Dari penunggu-penunggu yang ada di sekitar gunung, yang ada di sekitar batu, tapi juga yang ada di lautan teman-teman. Jadi kenapa gue juga bawa kain warna hijau teman-teman? Karena simbol simbolik hijau ini adalah bendera bagi penunggu dari pantai atau penunggu dari penunggu yang ada di lautan-lautan teman-teman. Salamku kepada raja kami, penguasa kerajaan Kuripan, Putri Jujumbui. Salam kami kepada kakek-kakek kami, Empu Jatmika, Lambung Mangkurat, Pangeran Suryanata. Salam kami kepada sahabat-sahabat kakek-kakek kami. Salam kami kepada keluarga-keluarga gaib yang ada di alam sebelah. Di dalam diriku mengalir darah keturunan kalian. Wahai leluhur-leluhur kami, bimbing kami untuk mengetahui segala kegaiban yang ada di tempat ini. Wahai leluhur-leluhur kami, buka segala kegaiban-kegaiban yang ada pada diri kami. Wahai kakek-kakek kami, raja-raja kami, bimbing kami tentang tempat ini.
kuasa dari Saranjana. Izinkan kami untuk melihat, untuk membuka pintu gerbang di peradaban Saranjana. Wahai Raja Penguasa Saranjana, hormat kami untuk seluruh peradaban di Saranjana. Hormat kami kepada Raja di Saranjana. Izinkan kami untuk mengitari kerajaan di Saranjana. Hormat kami kepada penunggu tempat ini. Salam kami kepada penunggu lautan yang ada di Kota Baru. Izinkan kami untuk mengetahui segala kegaiban di Saranjana. Buka segala gerbang dan pintu-pintu yang ada menuju kerajaan Saranjana. Oke teman-teman, jadi di sini gue juga sekalian ingin menyimpulkan beberapa hal yang kami dapatkan di Bukit Saranjana itu. Khususnya tadi malam ketika gue ritual keramat, gue melakukan perjalanan astral, dan mungkin banyak banget dari kalian yang pengen tahu apa yang gue lihat, apa yang gue dapetin di sana. Apakah benar Saranjana itu ada, atau hanya cuman cerita segelintir orang. Jadi gue kesini bener-bener pengen membuktikan, bener-bener pengen tahu secara diri gue sendiri, secara batin gue sendiri, secara
jiwa gue sendiri. Dan kenapa gue kayak expert itu kayak pergi selama 3 hari. Ini gue otomatis ya bolak-balik 6 hari cuman di jalan gitu loh, kayak just sekedar konten itu kayak bodoh banget sih. Cuman karena emang bener-bener gue pengen juga mengetahui secara diri gue sendiri, gue pergi ke sini dengan berbagai perlengkapan yang gue bawa, wewangian yang gue bawa, pakaian khusus yang gue bawa, dan ngelakuinnya pun gak mudah. Gue butuh waktu bermalam-malam duduk di sana untuk bisa menembus, untuk bisa lihat gitu loh. Dan di sini gue bakalan ceritain apa yang gue lihat sesuai penglihatan batin gue di sana. Dan di sini juga mungkin sebelumnya gue kasih tahu dulu, gue bukan orang yang sakti, gue bukan orang yang mungkin ulama, bukan orang yang punya kealiman, kesolehan, enggak. Di sini gue jujur ya, gue terbuka aja. Apa yang gue lakukan di sana, sesuatu yang sebenarnya nggak bisa dijangkau sama manusia, yaitu kegaiban, gue lakukan dengan bantuan makhluk gaib. Gue bantuan leluhur, bantuan bangsa jin. Karena cuman mereka yang punya keahlian di bidang itu, teman-teman. Manusia nggak bakalan pernah bisa. Jadi gue sedikit banyak minta bantuan sama leluhur untuk diperlihatkan, untuk dibawa. Dan ketika gue melakukan meditasi di sana, bermalam-malam di sana, lumayan lama, gue kayak awal-awal ya, gue mungkin ceritain dari awal dulu. Gue meditasi beberapa kali sempat diganggu sama penunggu yang ada di pohon itu. Dan itu bukan penunggu dari Saranjana, bukan dari orang-orang Saranjana, bukan, tapi penunggu dari pohon itu, kayak masih di dimensi kita. Gue pas awal-awal duduk gue kaget karena ada gundurwo, mukanya gede banget, kayak ngintip gue, dan matanya itu kayak keluar, teman-teman. Kalian pernah lihat kayak mata ikan nggak, kayak agak keluar, tapi matanya full merah, full warna merah. Dan layaknya gundurwo bertaring, badan penuh bulu, tapi dia bukan kayak marah, enggak, tapi kayak asing lihat gue, ini siapa gitu loh. Terus yang kedua, gue sempat kaget juga karena pas di belakang gue itu kayak gue ngerasa ada ular gede banget datang. Ternyata teman-teman, yang gue lihat di dalam gua siang itu, yang ada beberapa ular itu adalah jelmaan. Dan yang ular yang sebenarnya gue lihat itu yang datang malam itu, yang ketika gue meditasi datang, ternyata ular yang di dalam gua itu gitu loh. Ya udah kan, gue kayak dan diganggu, gue bilang kan kayak gitu. Gue cuman datang sebentar di sini. Terus gue lanjutin meditasi lagi lebih dalam, lebih tenggelam. Dan di sana gue baru sempat kayak di kegelapan gue lihat kayak putih. Muka gue tuh kayak mata orang pejam itu kayak di center sama terangkan putih, biasanya putih banget kita lihat. Terus tiba-tiba gue kayak udah, mungkin sukma gue udah dibawa sama leluhur gue, sama bangsa jin dibawa. Gue sempat lihat kayak gue terbang, kayak lihat di bawah kayak air, gue lihat kayak pepohonan, gue lihat kayak pulau-pulau. Itu bukan suatu karomah ya teman-teman ya, itu jujur gue bantuan jin, dibawa sama bangsa jin sebenarnya. Dibawa, gue lihat sesuatu di bawah, dan di tengah laut, kayak semacam pokoknya di laut gitulah, di air, gue baru lihat kayak gerbang, tapi gerbang gede warna putih, dan yang gue lihat terbuat dari batu, kayak semacam kayak batu marmer gitu teman-teman, besar banget. Terus kayak diukir-ukir, kayak ukiran-ukiran emas gitu. Di situ gue ketemu sama penunggu asli Saranjana. Dan awal-awal gue pikir itu raja di sana, dan ternyata dia bilang penguasa di sini tidak pengen diketahui. Dia tidak pengen gitu loh dilihat orang, diketahui orang namanya siapa, nggak tahu. Terus yang dikirim itu sebenarnya cuma utusan teman-teman. Gue juga kayak tidak diperbolehkan sebenarnya untuk menceritakan sosok ini seperti apa. Jadi intinya aja teman-teman, ketika pintu gerbang
Saranjana itu dibuka dan gue lihat di dalam itu emang bener-bener kayak bukan peradaban maju dalam artian kayak mungkin udah pakai alat transportasi terbang atau gimana, bukan kayak gitu. Tapi yang gue lihat emang bener-bener bangunan tinggi layaknya kayak lo lihat Eropa gitu, bangunan-bangunan tinggi, bangunan-bangunan maju. Dan gue sempat nanya di sini, kenapa kalian tinggal di sini? Apa yang membuat kalian tinggal di sini gitu loh? Dan ternyata sosok penunggu ini bilang di sini itu ada kemakmuran bagi kami katanya. Kemakmuran dalam bentuk kayak semacam di sana itu kayak proyek teman-teman, kayak ada proyek besar kayak mungkin contoh di tempat kita ya, mungkin kayak pertambangan batu bara, mungkin pertambangan emas kayak di Papua. Nah, yang itu membuat peradaban di sana itu maju teman-teman, karena ada proyek besar di sana gitu loh, kayak mungkin masyarakatnya makmur di sana. Gue nggak ngerti juga sih kayak kehidupan mereka gitu loh, kayak mungkin sama aja kayak alam kita, kayak ada mungkin orang kerja kayak gini, kerja tambang, mungkin ada yang kerja segala macam. Yang jelas di sana teman-teman katanya kemakmuran itulah, kayak tambang-tambang itulah yang membuat peradaban mereka di sana maju, berkembang gitu loh, makmur. Ya, dan sedikit gue lihat di sana itu emang bener-bener rame teman-teman, padat banget. Terus kayak gue pengen diantar ke dalam, ketika pengen diantar ke dalam itu gue kayak nggak bisa karena gue emang udah dari dulu kayak di apa ya, mungkin kayak semacam dilarang sama bapak gue, juga dilarang sama mungkin guru-guru lain juga dilarang, kayak ketika lo udah tembus ke alam mereka itu lo jangan sampai masuk, lo cukup lihat di tempat lo, jangan sampai melangkah masuk, karena ketika lo melangkah itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, fisik gue meninggal. Yang kedua, fisik gue gila karena mungkin jiwa gue udah di sana tapi fisik gue tanpa jiwa, kayak orang gila itu tanpa jiwa isinya sebenarnya. Terus yang ketiga, mungkin gue hilang, makanya cukup disentuh, jangan melangkahkan kaki. Dan di situ gue cuman bisa lihat teman-teman, nggak bisa masuk. Dan bahkan gue juga kayak udah dikasih tahu sih kenapa kesini, ini bukan alam kalian. Ketika awal-awal ketemu itu udah dikasih tahu ini bukan alam kalian, jangan masuk lebih jauh. Terus kayak sedikit perbincangan dan mereka bisa memperlihatkan gitu loh. Dan banyak orang nggak tahu ya teman-teman ya, orang banyak berpikir Saranjana itu ada di daratan. Saranjana itu kayak ada di pulau, ada di bukit, ada mungkin di dalam gua dan segala macamnya, padahal tidak. Yang gue lihat jelas banget ketika gue menuju ke sana itu perairan yang gue lewati, dan posisi perkotaannya pun di tengah laut sebenarnya, di tengah laut. Dan kenapa mungkin orang bisa dari daratan kayak manusia mungkin bisa malah ke alam mereka, itu karena sebenarnya teman-teman di daerah daratan-daratan itu cuman ada jalannya doang, kayak semacam pintunya doang teman-teman. Contohnya mungkin kayak gua-gua yang kemarin yang udah kita lihat, itu cuman pintunya doang, tapi perkotaannya itu bukan di daratan sana, enggak. Karena ada kayak celah lubang-lubang kecil, karena memang sebenarnya biasanya teman-teman tempat-tempat tinggal bangsa jin itu, tempat-tempat lewat bangsa jin itu adalah di lelobangan, di lubang-lubang tempat tinggal mereka, kayak mungkin di lubang kayak pembuangan comberan kita, kayak di lubang septic tank WC, karena itu emang tempat lewat mereka. Ya termasuk gua-gua yang sebenarnya kotor, yang kayak ditinggalin kelelawar, kotoran-kotoran kelelawar, itu adalah tempat keluar masuk mereka, bahkan tempat tinggal mereka. Dan ternyata bukan di daratan teman-teman, tapi di permukaan laut, di atas air. Gue bilang kayak, kenapa kalian bikin peradaban di tengah laut seperti ini? Kenapa? Ya mereka bilang kayak karena kasta kami berbeda, kayak semacam orang-orang kaya itu tinggalnya bukan di daratan. Itu orang maju itu kayak semacam kayak makhluk gaib itu kalau udah orang-orang kaya lah ya, kasta-kastanya tinggi itu mereka di atas air.
bukan di daratan udah kayak yang di WC, di septetek dan segala macam lah. Intinya kayak peradaban yang lebih kasta di atas lah intinya teman-teman, mereka bilang, makanya di atas air. Dan kita juga udah mungkin pernah mendengar kali ya kalian kayak hadis-hadis kenapa kerajaan-kerajaan makhluk gaib itu di atas air, di tengah laut. Karena mereka ingin menyerupai Tuhan, sehingga sana Tuhan gitu loh, seperti di atas air, arasnya Allah gitu loh. Makanya mereka kasta-kasta yang cukup tinggi, orang-orang yang mungkin berlevel itu tinggalnya di tengah laut teman-teman, seperti yang perkotaan Saranjana ini. Sedikit banyak fenomena yang terjadi di alam kita tentang Saranjana teman-teman. Gue juga sedikit bertanya kepada penunggu di sana, kayak bener nggak pernah kayak ada manusia dibawa ke alam kalian untuk suatu acara-acara tertentu, mungkin seperti konser musik atau apa. Dia bilang di sini memang pernah terjadi seperti itu pada dia, karena bangsa mereka itu saking majunya ya, saking penuh dengan huru-hara dan kesenangan di sana. Mereka bilang bangsa kami itu sudah bosan dengan makhluk-makhluk jenis mereka yang mereka lihat. Kayak mungkin semacam mungkin acara musik atau acara ya diskotik, tapi yang dilihat cuman bangsa-bangsa mereka doang. Kami sudah bosan, kata dia. Kami sangat senang, bahkan kami sangat kayak bergairah ketika melihat manusia ada di alam kami. Jadi kayak mungkin beda kali ya, karena ketika manusia masuk ke alam sana mereka gak pernah lihat, jadi sesuatu yang beda mereka lihat, dan itu sangat menyenangkan mereka, dia bilang seperti itu. Dan memang pernah beberapa kali, sisanya cerita-cerita yang banyak diceritakan, bahkan manusia yang mungkin katanya masuk ke sana, lihat ke sana, itu adalah kebohongan belaka, adalah bualan semata, kata dia. Karena setiap peradaban kami diceritakan, setiap Saranjana disebutkan di setiap orang, kami itu tahu, kata dia. Kami itu tahu. Bahkan kami, setiap orang menyebut di mulutnya, kami tahu. Dan fenomena kayak mungkin orang banyak kemasuk, lihat perkuatan di sana dan segala macam, itu dia bilang cuman ada beberapa orang, sebenarnya segelintir orang. Jadi segelintir itu cuman mungkin beberapa gitu loh. Sisanya itu, kata dia, memang ada dalam posisi orang kosong, kayak mungkin dalam perjalanan, kata dia. Kayak perjalanan mungkin ya di travel atau kayak mungkin di pesawat, itu dalam pikirannya kosong. Memang ada beberapa yang usil di tempat kami, kata dia, itu suka membawa sukma orang. Jadi kayak jiwa orang itu dibawa. Jadi kayak semacam teman-teman kayak kita misalnya naik pesawat, tapi kayak kita ngerasa kayak tidur gitu loh, kayak nggak sadar. Persis kayak orang gila. Orang tanpa sukma itu persis sama orang gila. Dia nggak sadar apa yang udah dia lakukan. Mungkin dia udah naik pesawat, naik travel, naik mobil, dalam perjalanan dia nggak sadar. Tapi jiwa dia kayak muter-muter. Tiba-tiba ketika sukmanya kembali ke badannya, dia baru sadar kayak, kok aku udah di Banjarmasin ya? Kok aku udah di Kota Amuntai ya? Kok aku udah di Jakarta ya? Perasaan tadi aku kayak di perjalanan kayak lihat perkotaan maju gitu loh. Padahal cuman jiwanya yang dibawa. Fisiknya ya emang tetap dengan naluri pikirannya, dia memang tetap kayak naik travel, dia naik pesawat gitu loh. Dan kebanyakan, kata dia, hal-hal seperti itu terjadi, bukan fisik orangnya yang malah masuk ke alam kami, kata dia. Karena itu sangat melanggar di sini, kata dia, sangat bertentangan, kecuali ada beberapa seperti ketentuan yang memang kami harus membawa manusia ke alam kami. Dan dalam itu pun dalam cuman acara-acara besar tertentu, kata dia. Gue juga mikir sih kayak nggak mudah orang masuk ke dimensi itu, apalagi dalam fisik gitu loh, kecuali makhluk gaib yang menculik. Karena bangsa jin itu punya kemampuan, teman-teman, untuk menculik manusia sebenarnya. Bahkan di zaman-zaman Rasul sekalipun itu udah sering terjadi sebenarnya kan. Jadi sedikit kesimpulan dari Saranjana ini, teman-teman. Ya sebenarnya
makhluk gaib, mungkin bangsa jin itu ada di mana-mana, nggak cuma di sini, nggak cuma di mungkin di Kota Baru. Peradaban makhluk halus itu nggak cuma ada di sini. Mungkin yang kita kenal mungkinnya di daerah pegunungan juga orang banyak yang meyakini, kayak Gunung Kawi, Gunung Lawu, segala macam itu. Bahkan hampir di semua tempat itu ada peradaban mereka. Cuman bedanya yang di sini mungkin dan di tempat lain itu ada beberapa mungkin yang masih kayak pedesaan, perkampungan makhluk halus yang seperti kecil. Tapi di sini itu emang peradaban yang sudah maju. Bahkan saking majunya itu teman-teman, mereka udah kayak mulai ketentuan-ketentuan yang seharusnya diberlakukan di alam mereka itu udah dilanggar banyak gitu. Semacam kayak mungkin kayak suatu contoh kayak di daerah Eropa lah misalnya, orang kayak saking majunya, saking bosannya dengan hal-hal yang monoton, orang melakukan hal di luar kebiasaan, segala aturan-aturan hukum udah nggak ditentukan. Yang namanya mungkin orang kaya di sana mungkin kali ya, sesuka hatinya keluar masuk ke alam kita, sesuka hatinya bawa-bawa orang, culik-culik orang gitu. Banyak ketentuan yang katanya dilanggar udah di sini. Dan ya mungkin selebihnya itu aja yang gue dapetin dari meditasi gue malam itu teman-teman. Sisanya gue pulang itu pun udah sekitar jam 8 pagi. Dan gue udah gak ngerasa lagi. Gue sadar dalam posisi udah badan gue mati rasa dingin. Tangan kaki gue udah kayak keriput. Badan gue pegal banget luar biasa. Dan itulah Saranjana yang mungkin kami temukan di sini.